Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Asbab An-Nuzul dengan anggota Gilang Akbar Pratama, Okta Nurmalasari, Ajeng Galuh Pangesti, dan Nivo Argiansyah akan menjelaskan materinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian Asbab An-Nuzul. Menurut Arzakani, Asbab An-Nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut Asyabuni, Asbab An-Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Menurut Subhi Salih, Asbab An-Nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yaitu urgensi dan kegunaan Asbab Al-Nuzul. Urgensi Asbab Al-Nuzul antara lain adalah penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian penuh pada Rasulullah SAW dalam menjalankan misi risalahnya. Yang ketiga, penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. Yang keempat, sarana memahami ayat secara tepat. Yang kelima, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang keenam, menghususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Yang kedelapan, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu di hati orang yang mendengarnya. Yang kesembilan, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kesepuluh, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Selanjutnya, para ulama yang memandang sangat pentingnya pengetahuan tentang Asbab An-Nuzul dalam memahami Al-Quran mengemukakan beberapa bentuk kegunaannya. Di antaranya yaitu 1. Membantu dalam memahami pesan ayat-ayat Al-Quran sekaligus cara efektif dalam mengatasi kesulitan untuk menangkap maksudnya. Tarik daf'i ishkal Al-Quran sehingga terhindar dari kesalahan fatal dalam menafsirkannya, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Nasya'i tentang kasus yang dialami oleh Qudamah bin Maz'un yang salah dalam memahami maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 93 surat Al-Maidah. Yang kedua, mengatasi keraguan dalam ayat yang diduga mengandung pengertian umum seperti pengertian ayat 145 surat Al-An'am. Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa pesan dalam ayat tersebut tidaklah bersifat umum, namun di dalamnya ada ketentuan pembatasan. Pemahaman ini akan tampak secara jelas dengan merujuk kepada sebab An-Nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu, sebagaimana pemahaman yang dikemukakan oleh kalangan yang mengedepankan bahwa menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus, bukan untuk keumuman. Selanjutnya yaitu macam-macam Asbab An-Nuzul. Asbab An-Nuzul Quran terdiri dari berbagai macam, antara lain adalah ditinjau dari segi latar belakang ada dua, yaitu yang pertama ada sesuatu kejadian lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Yang kedua ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu lalu turunlah ayat yang menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi jumlah penyebab dan ayat yang diturunkan. Ada dua, yaitu yang pertama sebabnya banyak sedangkan ayat yang diturunkan hanya satu. Yang kedua ayat yang turun banyak sedang sebabnya hanya satu.
Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut. Sebabnya banyak yang sedangkan ayat yang diturunkan hanya satu. Hal ini ada 4 macam, yaitu salah satu di antara 2 riwayat ada yang berstatus sahih dan ada yang tidak sahih. Maka yang wajib diambil adalah riwayat yang sahih. Kedua riwayat berstatus sahih, namun salah satu di antara keduanya ada yang lebih unggul atau akurat, maka yang diambil adalah yang lebih unggul atau yang akurat. Yang ketiga, ada 2 riwayat yang sama-sama sahih, namun tidak ada informasi mana yang lebih akurat di antara keduanya, maka kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan. Yang keempat, 2 riwayat sama dalam status kesahihannya dan di antara keduanya tidak ada yang lebih unggul, maka masing-masing dari kedua riwayat tersebut dapat diamalkan. Yang kelima, ayatnya banyak sedangkan